Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Hidup Tan Sen, 27 tahun, berubah dalam sehari hanya dengan sebuah kunci lemari es yang di dalamnya terdapat adonan biang roti berumur 70 tahun bernama Madre. Kakeknya, Tan Sin Gi, memberikan warisan Madre kepada Tan Sen. Selama ini Tan Sen tak pernah tahu kalau seperempat darah miliknya berasal dari kakeknya yang beretnis Tionghoa dan seperempat darah India dari neneknya. Sang kakek yakin, hanya keturunan langsungnya yang dapat menghidupkan kembali toko roti yang sudah berdiri sejak tahun 60-an dan kini berhenti beroperasi. Tan Sen seorang surfer yang memilih hidup bebas tanpa jeratan rutinitas. Ia terobsesi untuk mencari ombak tertinggi untuk ditaklukkan. Hanya satu rutinitas ia tekuni. Membagi pengalamannya pada sebuah blog yang diberi nama, Sang Pencari Ombak. Tan Sen bertemu dengan pembaca blognya yang juga pengusaha toko roti Fairy Bread bernama Mei Lan Tanuwijaya. Mei tertarik untuk membeli Madre, tapi akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Tan Sen menjual roti klasik. Tergiur dengan penawaran Mei, Tan Sen ingin melepas Madre. Hal itu membuat Pak Hadi dan segenap mantan karyawan Tan De Baker yang tersisa patah hati. Pak Hadi berkumpul lagi dengan mantan-mantan rekan kerjanya, Pak Joko, Bu Kori, Bu Dedeh, dan Bu Sum, untuk melakukan acara perpisahan dengan Madre sembari berharap Tan Sen dapat menghidupkan kembali Tan De Baker. Hubungan kerjasama ini berubah menjadi hubungan yang istimewa. Di persimpangan, Tan Sen yang memuja ombak, kebebasan, dan penyendiri harus memutuskan. Tapi, Tan Sen tak semudah itu diyakinkan. Ia begitu mencintai kehidupannya yang bebas. Belum lagi Mei yang ternyata sudah bertunangan dengan James, membuatnya kecewa karena diam-diam Tan Sen menaruh hati kepada Mei. Tan Sen akhirnya meninggalkan Tan De Baker. Pak Hadi berusaha menghentikan Tan Sen. Dia berkata pada Tan Sen bukannya Tan Sen sudah menyukai Madre dan akan menjaganya bersama mereka. Namun Tan Sen menjawab bahwa dia tidak kuasa melawan keinginannya untuk hidup bebas. Pak Hadi terus mencegah Tan Sen hingga saat pintu dibuka oleh Tan Sen, muncullah Mei. Mei juga berupaya untuk mencegah Tan Sen pergi. Saat Tan Sen berkata tidak ada lagi yang dapat menahannya, Mei menjawab bahwa Madre perlu dijaga oleh Tan Sen. Mei juga menceritakan kenapa dia menginginkan Madre. Dulu saat kecil, Mei bermain sepeda dalam rumah, dia bersepeda hingga dapur dan menabrak adonan biang. Kakeknya tidak marah padanya namun marah pada semua karyawannya. Kenapa tidak menyimpan adonan biang dengan benar? Hingga kakeknya meninggal, keluarga mereka belum menemukan adonan biang yang persis sama dengan biang milik kakek mereka. Mei pun sadar, Madre tidak dapat menggantikan biang milik kakeknya. Di luar dugaan Tan Sen justru memberikan Madre pada Mei, dan berkata agar Mei menjaga Madre dan Tan Sen tetap pergi mengejar ombak tertinggi. Dalam blognya yang dibaca oleh Mei, Tan Sen berkata bahwa dia masih belum dapat melawan patah hatinya. Setelah membacanya Mei berusaha mencari Tan Sen ke Bali, namun hasilnya nihil. Namun Mei percaya suatu saat Tan Sen akan pulang kembali. Mei pun kini mengelola De Baker, tempat itu menjadi ramai penuh pengunjung. Hingga suatu hari ada seorang pengunjung yang memesan roti padre. Mei yang mendengar hal itu lalu berlari keluar dan bertemu kembali dengan Tan Sen dengan gaya rambut yang berbeda. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.